Ini adalah jawaban latihan soal konsep mol dan stoikiometri bagian pertama. Kita lihat di sini berapa jumlah molekul dari 3 gram C36. Kita lihat massa molarnya, Anda bisa hitung sebanyak 42 gram. Massa C36 per 1 molnya. Kemudian dari 3 gram itu kita dapat berapa mol, pastinya itu di bawah dari 1 mol. Kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Ya, kemudian kita dapat sekitar 43,01 kali 10 pangkat 21 molekul C36. Pak, ini pembulatannya bagaimana, Pak? Pembulatannya seperti angka penting saja. Kalau misalnya di sini ada 2 desimal, coba pakai juga 2 desimal. Ambil yang paling kecil ya. Kemudian 2,53 mol Ca3PO4 2 kali. 2,53 dikali 3 saja kan ya, karena ada 3 mol Ca. Itu 7,59 mol Ca. Kemudian perak sering ditemukan dalam emas dengan bentuk argentit Ag2S. Berapa gram Ag dari 836 gram padatan argentit? Kita lihat di sini. Kalian di sini 836 gram 1 mol argentit 247,8. Anda tambahkan semuanya, massa molarnya dapat 247,8. Ini sesuai dengan tabel periodik ya. Nah, kalau nanti di soal ujian itu massa molarnya sudah tertentu, jadi tinggal dipakai massa molar yang ada. Kemudian dikali 2 dibagi 1 mol Ag2S, karena perbandingan molnya Ag itu 2, Ag2S 1, nah dikali massa Ag sekitar 27,84. Ini saya ambil massa molar Ag bukan 108 tapi 107,87. Jadi ambil tidak pembulatan ya, massa molar atomnya. Kemudian 25,6 gram O dalam Fe2O3, berapa massa Fe? Ini 25,6 gram dirubah ke mol, kemudian dikalikan koefisien yang ditanya adalah Fe2O3 nya, terus 2 mol Fe, bisa juga langsung 2 mol Fe per 3 mol O ya, kali 55,845 gram Fe, massa 1 mol Fe, kita dapat 59,568 gram Fe. Jadi ini dirubah ke molnya, kali koefisien yang ditanya, kemudian dikali massanya. Kemudian jika terdapat 1,53 kali 10 pangkat 23 jumlah molekul FeCl3, berapa massa Fe yang dihasilkan? Nah, ini Anda rubah dulu ke mol. 1 mol itu pasti 6,02 kali 10 pangkat 23, terus kali mol Fe. Dari mol Fe Anda dapat massa Fe kali massa Fe, Anda dapat massa Fe nya sekitar 14,19193 gram Fe. Oke, lanjut. Berapa rumus empiris pada 30,54% N, 69,46% O? Kita lihat di sini, ini adalah satuan massa, satuan persen dalam satuan persen berarti kan 100 gram massa totalnya ya. Berarti ini massa N nya 30,54 gram, ini 69,54 gram, 69,46 gram. Kita bagi dengan massa molarnya masing-masing. Terus kita bagi dengan mol terkecil, yaitu 2,18, sehingga kita dapat perbandingan ini 1 dan ini 2. Sehingga rumus empiris N dengan O adalah NO2. Kemudian rumus empiris pada 43,38% Na, 11,3% C, dan 45,29% O. Dengan massa totalnya 100%, 100 gram, kita dapat di sini 43,38 gram Na, 11,33 gram C, dan 45,29 gram O. Dibagi dengan massa molarnya masing-masing. Terus bagi mol yang terkecil ada 0,944, kita dapat perbandingan 2 ini untuk Na, 1 untuk C, dan 3 untuk O. Di Na 2CO 3. Kemudian jika persen komposisi 56,34%, 43,66% O, ini P, apakah P4O10 rumus empirisnya? Kita lihat
Sini dibagi dengan massa molarnya masing-masing. Nah, kita dapat perbandingan 1,817 mol dan 2,729 mol O. Itu mol P dan mol O. Kita bagi dengan mol yang terkecil, mol P. Ini kita dapat 1 dengan 1,5. Nah, ini jangan dibulatkan menjadi 2 ya. Tapi harus dikalikan dengan mol yang tidak yang bulat ini biar menjadi bulat. Kan 1,5 kali 2 kan 3. Berarti ini juga dikali 2. Berarti ini P 2O3. Ya. Ini rumus empirisnya P2O3 bukan P4O10. Jadi kalau Anda salah menentukan rumus empirisnya ya tidak bisa membuktikan, tapi jawabannya benar, tapi tidak bisa membuktikan. Salah, harusnya P2O3 ya. Kemudian ada 6,4 gram CH3OH dicampurkan dengan 10,2 gram O2 dengan didapatkan massa CO2 6,12 gram. Ini adalah massa nyatanya yang diperoleh. Ini massa molarnya masing-masing. Gimana caranya? Anda mau mulai dari sini boleh, dari CH3OH, atau mulai dari O2 boleh. Jadi Anda dapat 6,4 gram CH3OH dibagi molnya, massa molarnya, kemudian perbandingan koefisiennya O2-nya 3, CH3OH 2 ya. Sehingga dapat 32 gram O2. Dikali 3 dibagi 2, kemudian dikali massa molar O2, 32 gram O2. Ya, dalam 1 mol O2, sehingga kita dapat 9,59 gram O2 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan CO2. Yang tersedia tadi adalah 10,2. Berarti dia bersisa. Dan reaksi pembatasnya pasti CH3OH. Reaksi pembatas seluruh reaksinya, masanya atau molnya itu semua dipakai untuk menghasilkan produk. Sehingga massa dia ada di CH3OH dibagi dengan massa molarnya dikali mol CO2 dibagi mol atau koefisien dari CH3OH dikali massa CO2. Sehingga kita dapat 8,79 gram CO2. Ini adalah massa teoritis CO2. Kemudian kita cari persen hasilnya atau persenilnya, hasil nyata dibagi hasil teoritis kali 100%, kita dapat sekitar 69,6%. Jadi jawabannya ini. Ya, itulah penjelasan tentang latihan soal mol dan stokiometri bagian pertama.